Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta agar penggunaan senjata api dievaluasi secara menyeluruh. Hal tersebut dikatakan Natalius menanggapi isu maraknya penggunaan senjata api di tempat publik yang menyebabkan kematian belakangan ini. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus menjadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga Perbakin. Dirinya juga mengatakan hal ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata. Menurutnya penggunaan senjata harus diikat dengan ketentuan dan aturan yang sangat ketat termasuk prosedur penggunaannya. Sebelumnya diketahui telah terjadi beberapa kasus penembakan seperti di res area tol Tangerang Merak yang dilakukan oleh anggota TNI dan penembakan seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan. Dari rekaman video amatir terlihat minibus berwarna merah terbalik dengan kondisi ringsek di Jalan Poros Tambua, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara sopir beserta penumpang yang berada di dalam minibus selamat, namun terlihat syok dengan kejadian ini. Warga kemudian membawa para korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Diketahui minibus yang membawa 4 penumpang wanita dan seorang sopir terbalik setelah diserempet minibus lainnya dari arah yang sama, kemudian melarikan diri. Akibatnya para korban mengalami luka ringan dan parah di bagian kepala hingga mengalami patah tulang. Sudah jatuh nih? Iya jatuh Pak. Jadi berapa penumpang dalam Pak? 4. 4 Iya. Tapi selamat semua Ji. Ini waktu tadi kita lihat langsung tiba-tiba langsung terbalik. Tidak kulihat terbalik begini baru saya keluar. Baru keluar. Iya. Polisi masih mendata kerugian dan penyebab pasti kecelakaan yang menyebabkan minibus berpenumpang 4 orang ini terbalik. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Indosiang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Libur Nataru berakhir, puncak arus balik terjadi pada malam tadi. Pemerintah mulai 6 Januari besok resmi menaikkan atau melaksanakan program makan bergizi gratis. Pancaran cahaya membahana di langit Tiongkok dalam kemeriahan Festival Lentera di Nanjing, China. Pemirsa Indosiang, kita awali dengan informasi terkait dengan awal tahun 2025 sebagian wilayah Indonesia masih dibayangi cuaca ekstrim. Pemirsa, banjir bandang menerjang Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dahsyatnya terjangan air membuat warga menjadi panik. Kondisi air di Pasar Kambing meningkat melebihi kapasitas. Ya, kemarin. Langsung masuk dalam makam, Pak. Ini tanggul yang kemarin jebol, ini semakin parah. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tambah gede, tambah gede, tambah gede. Derasnya terjangan air membuat warga panik. Tambah gede. Tambah gede. Hampir ya Allah, mabas subhanallah. Tak hanya menerjang rumah-rumah warga, banjir bandang juga merendam akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Hampir. Ya Allah subhanallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah.
Menurut Kepala Desa setempat, meski hampir setiap tahun terjadi, banjir bandang kali ini merupakan yang terparah. Tingginya intensitas hujan yang terjadi selama hampir 2,5 jam membuat volume air di Sungai Jurang meluap. Ini diakibatkan karena volume air yang terlalu besar. Hujan kira-kira jam 3:30 sampai jam 5:30 tadi. Sehingga luapan air tersebut tidak bisa dikendalikan oleh warga sehingga air tersebut masuk ke dalam pemukiman warga, ke jalan raya, depan pasar Desa Rengel ini sama samping pasar Desa Rengel serta jalan di pasar kambing ataupun pasar hewan. Hingga Sabtu malam, petugas gabungan bersama warga terus membersihkan material lumpur yang tingginya mencapai hingga 40 cm. Petugas juga mendata sejumlah wilayah yang terdampak akibat banjir bandang ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Lantaran diguyur hujan dengan intensitas tinggi, 4 titik tanggul penahan di Gunung Manggar, Desa Loh Jejer, Kecamatan Wuluhan, Jember jebol. Pemukiman dan sawah milik warga pun akhirnya terendam banjir. Air dari Gunung Manggar tampak mengalir deras hingga tanggul penahan jebol. Akibatnya jalan desa dan ratusan hektar lahan pesawahan tergenang. Bahkan rumah warga di sekitar lokasi juga terendam air dengan ketinggian hingga 1 meter. Meski demikian, warga enggan mengungsi lantaran ketinggian air masih tidak membahayakan. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditafsir mencapai jutaan rupiah. Pemirsa, hari terakhir libur panjang Natal dan Tahun Baru, kawasan Puncak Bogor ramai wisatawan. Meski begitu, arus lalu lintas baik dari arah Puncak maupun Jakarta sebaliknya terpantau ramai lancar. Dari pantauan udara terlihat arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Minggu pagi terpantau ramai lancar di kedua arah. Arus lalu lintas masih didominasi kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju Puncak. Meski begitu, Satlantas Polres Bogor memprediksi jumlah volume kendaraan yang akan turun ke arah Jakarta nantinya akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan arah sebaliknya. Jelang berakhirnya masa libur panjang Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Puncak ramai wisatawan. Hal tersebut dikarenakan Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2025, sudah ada rekan kami Salam Rahmat di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Salam. Bagaimana situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok pada saat ini? Silakan. Ya, baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat di momen libur panjang Natal dan juga Tahun Baru ini mulai terpantau padat arus lalu lintasnya dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Sementara di arah sebaliknya dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta arus lalu lintasnya cenderung ramai lancar begitu. Di mana di sini juga belum diterapkan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way ataupun juga ganjil genap. Karena di hari ini diprediksi jumlah kendaraan yang akan turun menuju ke arah Jakarta, jumlah volume kendaraannya begitu akan jauh lebih banyak dibandingkan kendaraan yang akan mengarah ke Puncak. Karena mengingat hari ini merupakan hari terakhir libur panjang Natal dan juga Tahun Baru 2025. Karena besok merupakan hari pertama anak sekolah untuk memasuki di semester genap, Nata dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan juga kepada Anda bahwa memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa dari Satlantas Polres Bogor sendiri ini menerjunkan sebanyak kurang lebih 120 personil di momen libur panjang Natal dan juga Tahun Baru di momen Natal kali ini. Dapat kami informasikan juga bahwa memang situasinya cukup berbeda, Nata dan juga pemirsa. Jika kita bandingkan pada hari kemarin yang memang sempat terjadi adanya antrian kendaraan yang cukup panjang dari titik kami melaporkan saat ini, bahkan antrian kendaraannya ini jumlah volume kendaraan lebih banyak mengarah ke arah Puncak pada hari kemarin karena mereka ataupun juga wisatawan ini ingin menghabiskan waktu libur panjang di jelang akhir dari libur panjang Natal dan juga Tahun Baru, menghabiskan waktu liburnya itu di kawasan Puncak karena Puncak ini masih menjadi destinasi wisata
kota favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu libur panjang seperti yang terjadi pada saat ini. Namun dari pantauan kami di lapangan saat ini juga tampaknya jumlah volume kendaraan saat ini kendaraannya justru terus bertambah begitu untuk menuju ke arah jalur wisata puncak begitu. Sementara pada arah sebaliknya yang tadi dapat kami sampaikan bahwa arus lalu lintasnya ini masih cenderung ramai lancar. Sementara untuk penerapan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap dan juga one way nantinya akan diberlakukan secara situasional jika nantinya titik kemacetan ataupun juga antrian kendaraan sudah mencapai di pintu keluar gerbang tol Ciawi. Nantinya akan diberlakukan rekayasa lalu lintas dengan penerapan yang nantinya akan diputuskan oleh Satlantas Polres Bogor sendiri. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Salam. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Sementara itu pemirsa, arus balik libur Nataru di Tol Cikampek siang ini terpantau normal. Sejak pagi hari baru tercatat hanya ada 2.840 ribu lebih kendaraan yang melintas di gerbang Tol Cikatama menuju ke arah Jakarta. Masih dalam momen arus balik dan libur Natal Tahun Baru, lalu lintas di gerbang Tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar. Tidak terlihat adanya antrian kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikatama. Bahkan sejak pagi tadi tercatat baru sekitar 2.000 lebih kendaraan melintas dari arah Cikampek menuju ke Jakarta. Sedangkan arah sebaliknya menuju arah Palimanan arus kendaraan lebih lenggang. Belum ada rekayasa arus lintas yang diberlakukan oleh kepolisian maupun jasa marga, mengingat volume kendaraan yang melintas masih belum terlalu padat. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini arus balik libur Nataru 2025, saat ini sudah terhubung dengan rekan kami Indra Setiabudi di gerbang tol Cikampek Utama, Purwakarta, Jawa Barat. Baik, selamat siang Indra, bagaimanakah situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama? Silakan Indra. Selamat siang Nata dan juga pemirsa, dapat kami informasikan update terkini seputar lalu lintas di momen libur panjang Nataru periode 2004-2025 pada hari ini ataupun siang hari ini sudah cukup meningkat Nata dan juga pemirsa. Bahwasanya kalau tadi pagi kita sampaikan bahwa hanya 2.000 saja dari ruas tol Jakarta menuju Cikampek Palimanan, ini meningkat di angka 4.000 lebih kendaraan melintasi gerbang tol Cikampek Utama pada siang hari ini. Begitupun juga sebaliknya Nata, yang mana tadinya hanya 1.000 saja, saat ini sudah di angka 3.500 pemudik yang melakukan meninggalkan ataupun menuju Jakarta pada siang hari ini, yang mana ini menaik cukup signifikan 2 kali lipat hingga siang hari ini sampai siang hari ini Nata. Dan kalau kita bisa lihat, namun walaupun cukup ramai lancar, pihak maksud kami di pengendara ini masih bisa melajukannya dan majukan kendaraan di batas maksimal ini 80 sampai 100 km per jamnya. Yang mana ini berarti masih bersifat kondusif ataupun sangat ramai dan sangat lancar Nata. Dan terkait skema, pihak jasa marga maupun kepolisian juga belum melakukan ataupun tidak melakukan skema seperti one way, kontraflow dan lain sebagainya, dikarenakan memang situasi di gerbang tol Cikampek Utama dari Jakarta menuju Palimanan dan begitupun arah sebaliknya Nata ini sangat ramai lancar dan sangat kondusif begitu. Dan kalau kita bandingkan dengan hari kemarin, Nata, ini cukup berbanding jauh ya. Hingga siang ini kalau kita bandingkan dengan kemarin, ini mencapai di angka hampir 13.000, yang mana ini baru hanya sekitar 4.500 saja, yang mana ini sangat berkurang, mengingat kebanyakan masyarakat sudah melakukan pulang dalam momen libur Nataru ini, dikarenakan memang pada hari ini, Minggu 5 Januari 2025 ini merupakan libur terakhir di momen Nataru pada periode kali ini, yang mana esok hari masyarakat sebagian sudah melakukan kegiatan seperti biasanya, seperti bekerja, dan sebagian anak-anak juga sudah mulai bersekolah begitu, yang mana masyarakat sudah mungkin sudah berada di rumahnya, dikarenakan untuk menghindari
kemacetan maupun kepadatan dan untuk beristirahat begitu Nata. Dan rata-rata memang kalau kita ketahui bahwasanya masyarakat lebih memilih di pada tanggal 3 Januari 2025 kemarin dikarenakan memang di Jasa Marga ini memberlakukan sistem memberlakukan diskon tarif tol sebesar 10%. Ini yang untuk meringankan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan arus balik di momen Nataru pada periode kali ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya tadi sempat malah sebaliknya di arah Jakarta menuju Palimanan ini masih tersendat di gerbang tol Cikampek Utama, yang mana ini masih ada antrian begitu, namun bersifat masih bisa berjalan dengan normal dikarenakan hanya mengantri untuk tap in saja untuk melakukan perjalanan. Dan kami menghimbau Nata dan juga pemirsa bagi Anda yang masih melakukan kegiatan bermudik maupun arus balik, dipastikan kondisi Anda dan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan Anda bisa beristirahat di kilometer 57 ketika Anda menuju Palimanan, dan Anda bisa beristirahat sejenak di kilometer 62 hingga 52 untuk Anda beristirahat menuju Jakarta dan menuju Jalan MBZ menuju Jakarta. Sekian Nata dari Cikampek Utama, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, seorang turis wanita asal Singapura dilecehkan saat ngevlog di Jalan Braga, Bandung. Polisi bergerak cepat dengan menangkap 3 orang pelaku. Pasangan suami istri asal Singapura yang tengah mempromosikan kota Bandung mendapatkan perlakuan tak senonoh oleh 3 orang remaja di Jalan Braga. Setelah mengikuti korban, pelaku RF kemudian mengacungkan kedua jarinya yang mencerminkan konotasi seksual dan dengan sengaja menyentuh pantat korban. Aksi memalukan ini kemudian viral di media sosial. Tidak terima dilecehkan, korban kemudian mengadukan hal tersebut ke Kedutaan Singapura. Unit PPA Polrestabes Bandung kemudian melakukan penelusuran dan akhirnya menangkap para pelaku di kediamannya. 3-nya adalah warga Cimaung, Kabupaten Bandung yang sedang berkegiatan di Jalan Braga pada 29 Desember 2024. Atas nama RF memang mengakui mengacungkan kedua jarinya di depan wajahnya dan juga mendahului daripada korban, dan pada saat mendahului berdasarkan keterangan terduga pelaku bahwa karena jalan sempit dan bilang punten, tangannya menyentuh bagian belakang daripada korban warga negara Singapura tersebut. Sedangkan yang satu lagi atas nama RM memang juga mengakui tapi menyentuh tas daripada warga negara Singapura tersebut. Dan satu lagi atas nama MCA tidak melakukan apa-apa, tidak ada gerakan apa-apa dan juga tidak melakukan apa-apa. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketiganya kini diamankan polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pengemudi mobil menjadi korban perampokan bersenjata tajam di tengah kemacetan tol kawasan Pelumpang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Akibat kejadian itu, pengemudi mobil mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Sebuah video amatir merekam komplotan begal bersenjata tajam yang tengah beraksi di tengah kemacetan di jalan tol di kawasan Pelumpang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam serta melukai korbannya. Aksi komplotan pembegal membuat 2 pengemudi mobil mengalami luka akibat sabetan senjata tajam saat mempertahankan barang miliknya. Pengemudi pertama mengalami luka di punggung, sementara pengemudi kedua mengalami luka di jari tangan. Saat beraksi di mobil pertama, pelaku mengambil sejumlah barang berharga seperti dokumen penting. Sedangkan saat beraksi di mobil kedua, pelaku mengambil telepon genggam korban. Kurang dari 1 kali 24 jam, polisi berhasil menangkap 1 pelaku dan mengamankan barang bukti senjata tajam. Polisi menyebut pelaku yang berjumlah 6 orang ini sudah merencanakan aksinya dan mengincar mobil yang terjebak kemacetan. Berawal dari pada para pelaku dengan jumlah 6 orang, ya, yang mayoritas masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit. Kemudian di jam tersebut kebetulan jalanan mengarah masuk di tol Pelumpang mengalami kepadatan. Ya, sehingga ini dijadikan momentum bagi para pelaku untuk melakukan penyisiran dengan sasaran mobil yang kacanya terbuka. Sementara saat ini polisi masih memburu 5 pelaku lainnya.
Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Tangerang segera merilis para pelaku penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Di antara para pelaku terdapat anggota TNI Angkatan Laut. Satreskrim Polresta Tangerang mengamankan 2 terduga pelaku dalam kasus penembakan di res area Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku pertama berinisial AS. AS diamankan saat sedang bersembunyi di daerah Pandeglang, Banten. AS merupakan penyewa mobil pertama yang datang ke rental mobil milik Ilyas Abdurrahman di kawasan Rajek, Kabupaten Tangerang pada 30 Desember lalu. Selain AS, 1 terduga pelaku penembakan yang merupakan oknum dari TNI Angkatan Laut kini sudah diamankan di Pusat Polisi Militer Puspom TNI. Pihak Polresta Tangerang masih melakukan koordinasi dengan Puspom TNI untuk mendalami keterlibatan dan peran dari oknum anggota TNI Angkatan Laut tersebut. Dugaan pelaku, jadi 1 orang yang sudah kita amankan, yaitu saudara AS, yaitu yang menyewa kendaraan rental tersebut. Nah, kita berkoordinasi dengan Polres Pandeglang. Saudara AS diamankan di wilayah Pandeglang, kemudian diserahkan ke Polresta Tangerang. Namun kendaraan itu awal mulanya disewa oleh saudara AS, sehingga polisi sedang melakukan pemeriksaan mendalam dan melakukan pengembangan lebih lanjut. Statusnya informasi TNI AL? Ya, baik, untuk terkait dugaan oknum dari anggota TNI, kita juga belum bisa menyampaikan secara detail. Yang pastinya kita harus berkoordinasi dengan Puspom TNI yang nantinya sama-sama